Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi fisik yang sehat, pikiran yang tenang, dan hati yang damai. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ketika namanya terpanggil, silakan bisa mengucapkan hadir siap belajar. Paham ya? Wah, alhamdulillah siswa yang ada di kelas 10-1 itu hadir semua ya. Artinya, anak-anak dalam kondisi fisik yang sehat, pikiran yang tenang, dan hati yang damai. Ibu harapkan kalian bisa menjaga kesehatannya agar kalian bisa beraktivitas dengan baik. Sebelum kita memulai materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan sedikit mengulas kembali materi yang telah kita pelajari pekan lalu. Ada yang masih ingat kita telah mempelajari salah satu jenis teks apa? Ya, betul sekali ya. Kita sudah belajar tentang jenis teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu teks laporan hasil observasi? Iya, betul sekali ya. Apa yang dikatakan oleh teman kalian untuk menyajikan suatu informasi berupa data, berupa faktual yang ditemukan di lapangan. Lalu Ibu, kita akan belajar tentang materi apa sih hari ini? Baik anak-anak, kita akan belajar tentang teks anekdot. Lalu pertanyaannya, apa bedanya teks anekdot dengan teks laporan hasil observasi? Teks anekdot bertujuan untuk menghibur, mengkritik secara halus sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan hasil pengamatan tentang suatu objek, fenomena, atau kejadian. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif tentang apa yang telah diamati. Paham ya anak-anak perbedaan antara teks anekdot dengan teks laporan hasil observasi? Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang teks anekdot, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu peserta didik mampu memahami definisi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kemudian, peserta didik mampu bekerja sama secara berkelompok untuk bisa menganalisis teks dan dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi dengan jelas, percaya diri, dan tentunya menguasai materi dengan baik. Ada pula capaian pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat melalui kegiatan membaca dan memirsa teks anekdot. Kemudian, berkontribusi secara aktif dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan pemahaman isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok dengan jelas, percaya diri, dan menguasai materi dengan baik. Setelah kita mengetahui tujuan dan juga capaian pembelajaran dari proses belajar hari ini, Ibu akan sampaikan terkait dengan definisi teks anekdot. Namun sebelum Ibu sampaikan apa itu definisi teks anekdot, apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu teks anekdot? Ya, betul sekali. Teks anekdot adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang lucu, menarik, atau unik. Biasanya dengan tujuan untuk menghibur atau menyampaikan pesan moral. Anak-anak, setelah kita mengetahui definisi teks anekdot, Ibu akan menyampaikan contoh teks anekdot dan juga struktur sekaligus kaidah kebahasaan yang akan kita bahas hari ini. Baik anak-anak, langkah pertama adalah kalian harus membaca secara keseluruhan contoh teks anekdot yang telah Ibu berikan. Ya, anak-anak bisa melihat ya, ada 5 struktur dari teks anekdot. Yaitu yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Ya, anak-anak bisa melihat warna yang telah Ibu tandai ya.
Ibu akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan kelima struktur dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah gambaran umum yang ada di teks anekdot. Yang kedua ada orientasi. Biasanya orientasi ini muncul berupa pengenalan tokoh yang ada dalam teks anekdot. Anak-anak bisa melihat ya, tokoh yang ada dalam contoh teks anekdot yang telah Ibu berikan itu ada dua. Yang pertama pelapor dan yang kedua adalah polisi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis itu bisa kita sebut sebagai komplikasi. Dalam teks anekdot, krisis di sini itu telah muncul sebuah kekonyolan atau kelucuan yang ada dalam teks anekdot. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi di sini adalah suatu respon yang terjadi karena hasil dari krisis atau hasil dari kelucuan yang ada dalam teks anekdot. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah koda. Koda di sini sebagai petanda bahwasannya teks anekdot itu telah selesai. Baik anak-anak, kalian sudah paham ya struktur apa saja yang ada dalam teks anekdot. Kemudian, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Anak-anak bisa melihat, Ibu telah menandai menggunakan warna ya. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks anekdot yaitu menggunakan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Nah, menurut anak-anak, contoh teks anekdot yang Ibu berikan itu menggunakan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Betul sekali ya. Contoh teks anekdot ini menggunakan kalimat langsung. Apakah ada yang tahu alasannya? Ya, betul sekali ya. Kalimat langsung di sini karena menggunakan suatu percakapan atau dialog antar tokoh. Yang kedua, menggunakan nama orang ketiga tunggal atau nama samaran. Nah, di sana anak-anak bisa melihat ya, ada dua tokoh, yaitu ada pelapor dan juga ada polisi. Yang ketiga, itu menggunakan kata kerja material. Nah, kata kerja material adalah kata kerja di mana subjek itu dikenai suatu aktivitas atau suatu tindakan, seperti merekam, melapor, dan sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah menggunakan kalimat perintah, yaitu suatu tindakan yang memerintah seseorang untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menggunakan kalimat seru, yaitu biasanya berupa reaksi, bisa kaget, bisa bahagia, bisa terkejut, dan sebagainya. Kalian sudah paham ya apa yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan definisi teks anekdot, struktur, dan kemudian kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Karena kalian sudah paham, mari kita menganalisis secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagikan suatu lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok. Ya, nanti akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Silakan ya membentuk lingkaran agar diskusi berkelompoknya bisa dilaksanakan dengan baik. Sebelum Ibu membagikan LKPD atau kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan, Ibu tidak mau anak-anak masuk ke dalam mata pelajaran Ibu dalam kondisi yang ngelesu. Maka dari itu, Ibu ingin anak-anak bisa berdiri, kita akan melaksanakan suatu ice breaking secara bersama-sama. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Silakan nanti bisa diikuti ya. Ketika Ibu mengatakan, tepuk semangat, kalian bisa menjawab, dang 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 dang, ding 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 ding, se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Paham ya? Mari kita lakukan secara bersama-sama. Tepuk semangat, dang 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 dang, ding 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 ding, se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Mari kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Semoga anak-anak kembali segar ya untuk bisa melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, anak-anak silakan untuk bisa membaca secara keseluruhan
Karena di dalam lembar kerja peserta didik di sana, Ibu mengacak urutan dari struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada. Silakan anak-anak bisa membaca dengan teliti dan juga bisa berpendapat dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai mengerjakannya? Iya, ada yang mau untuk bisa mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi kelompoknya? Iya, silakan kelompok Viana untuk bisa maju ke depan yang menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan ya. Ya, mari kita apresiasi karena keberanian dan juga karena percaya dirinya kelompok Viana untuk bisa menyajikan suatu informasi berupa hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Kita akan mendengarkan apakah ada kelompok yang memang berbeda jawabannya dengan kelompok Viana. Iya, Delita, apa perbedaannya? Iya, itu artinya Delita dan juga Viana itu hanya tertukar di bagian orientasi dan juga di bagian abstrak. Ya, Ibu tadi di awal sudah menjelaskan ya di bagian struktur. Jika abstrak itu merupakan suatu gambaran umum yang ada di dalam suatu teks anekdot. Namun berbeda halnya dengan orientasi. Orientasi di sini itu sudah muncul pengenalan tokoh. Misalnya, Sekar adalah titik-titik-titik atau sebagainya. Ya, anak-anak itu bisa membedakan mana orientasi, mana abstrak. Tapi kita harus bisa mengapresiasi dua kelompok ini karena telah berargumen atau berpendapat dengan keberaniannya. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Baik anak-anak, karena tidak ada yang bertanya dan Ibu harapkan anak-anak itu telah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini, maka dari itu kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Ya, silakan, Viana. Ya, betul sekali ya. Itulah yang kita pelajari hari ini, bahwasannya definisi teks anekdot di sini itu adalah teks yang menceritakan peristiwa lucu yang bertujuan untuk menghibur, kemudian mengkritik secara halus agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian tadi kita sudah belajar terkait dengan struktur teks anekdot. Kemudian kita juga belajar terkait dengan kaidah kebahasaan teks anekdot. Baik ya anak-anak semuanya, karena pembelajaran hari ini telah selesai, bagaimana kesan dan pesan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Wah, terima kasih ya Delita atas pujiannya. Ibu harapkan anak-anak bisa menerima penyampaian materi yang Ibu sampaikan dengan baik ya. Baik anak-anak, Ibu ingin mengetahui seberapa paham atau seberapa kalian memahami materi teks anekdot yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian bisa men-scan barcode yang Ibu telah siapkan ya. Kemudian Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar untuk menulis teks anekdot. Silakan kalian bisa mengunduh aplikasi Tumblr. Nah, untuk tema itu dibebaskan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ya, jadi silakan anak-anak di rumah untuk bisa membuat gambaran cerita atau gambaran umum terkait dengan teks anekdot yang seperti apa yang akan kalian buat. Anak-anak untuk menulis dan mempublikasikannya ke dalam sebuah aplikasi Tumblr, maka kita akan melaksanakan hal itu di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kita akan melaksanakan dua hal itu di kelas secara bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semangat hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan penuh semangat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.